Wow. Hai Fabercam Lovers, ketemu lagi dengan Nadia pastinya di Kreasi Dapur Cerdas. Pastinya kalau sudah ada Nadia di Kreasi Dapur Cerdas, itu Nadia mau masak-masak nih, mau bagi-bagi resep. Udah ada yang bisa nebak? Yap, hari ini Nadia akan bikin coffee bun. Gimana? Udah penasaran? Tapi sebelumnya jangan lupa save, share, komen, dan juga like video kali ini. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatan. Untuk bikin coffee bun, yang pertama akan aku buat adalah bagian rotinya terlebih dahulu. Oke. Untuk bagian rotinya, ini aku seperti biasa kalau bikin roti pasti kita akan pakai tepung protein tinggi ya. Langsung aja kita masukkan tepung protein tinggi. Sini ada gula pasir dan juga ada ragi instan. Dan pastikan kalau bikin roti itu ya raginya itu masih aktif ya, karena nanti roti yang akan kita buat tuh nggak akan ngembang. Oke, langsung aja kita masukkan seperti ini. Kemudian aku mau aduk dulu bahan keringnya ini. Nah, menurut Fabercam Lovers, gimana sih cara ngecek ragi itu aktif atau enggak? Buat yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Dan biasanya kalau roti itu kita pakai susu bubuk gitu ya. Nah, untuk resep kali ini seperti biasa Nadia akan ganti susu bubuknya menggunakan creamer serbaguna Fiber Cream. Jadi creamer ini tuh sangat praktis sekali. Seperti di resep ini kita tinggal tuang aja. Karena dia itu creamer serbaguna yang rendah gula, tinggi serat, kemudian juga dia bebas gluten, bebas laktosa, dan punya kandungan 0 mg kolesterol. Buat kamu yang mau hidup lebih sehat gitu ya, bisa ganti susu atau santannya pakai Fiber Cream. Oke, ini bahan keringnya sudah masuk semuanya. Ini Nadia akan masukkan 1 buah kuning telur. Nadia juga akan masukkan air dingin. Fungsi air dingin ini supaya ragi yang ada di dalam adonan itu stabil, karena nanti waktu proses pengadukan itu suhunya akan naik. Jadi naiknya itu bisa dari tangan waktu kita ngadon atau juga bisa suhu panas dari mixer yang kita pakai. Jadi pastikan supaya raginya itu tetap stabil. Waktu nanti proses pengembangan kita bantu pakai air dingin. Setelah ini aku akan pindahkan ke mixer. Kalau Fabercam Lovers pakai mixer kayak aku gini, itu kalian bisa pilih jenis hook seperti ini. Dan kalau bikin roti itu pastikan kecepatannya tidak lebih dari 3. Jadi maksimal itu speed 3. Oke, langsung aja kita mixer ya. Setelah semua adonannya tercampur rata, ini aku mau matikan dulu. Sekarang aku mau masukin unsalted butternya. Nah, kalau misalkan Fabercam Lovers pakai butter, kalian bisa skip garam. Karena kalau butter itu kan dia sudah asin ya, jadi kalau misalkan pakai unsalted kalian bisa tambahin sedikit garam. Oke, langsung aja kita masukkan. Dan yang terakhir kita akan masukkan garam. Setelah itu kita akan mixer sampai dia kalis elastis. Oke. Ini bisa kita lihat dia udah mulus permukaannya, dan kalau kita tarik seperti ini dia nggak akan lubang. Nah, sekarang kita keluarkan dari mixernya dan aku mau timbang masing-masing 50 gram ya. Setelah kalis elastis seperti ini, aku akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian yang masing-masing kurang lebih 50 gram. Oke, setelah terbagi menjadi beberapa bagian seperti ini, sekarang saatnya kita rounding terlebih dahulu. Oke, kita rapikan seperti ini adonannya. Setelah itu kita akan rounding.
Dan jangan lupa sambil menunggu proses pembentukan tadi, jangan lupa ditutup pakai plastik seperti ini atau kain juga boleh supaya adonannya nggak kering. Oke, setelah terbentuk seperti ini aku mau masukkan butter di dalam adonannya. Kita pipihkan sedikit seperti ini. Kita masukkan butter yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Jadi dia dipotong-potong seperti ini atau dibentuk seperti ini, kurang lebih sekitar 10 gram. Oke, dimasukkan aja. Oke, setelah itu kita kunci seperti ini. Oke, lakukan step ini sampai semua adonan habis. Oke, setelah seperti ini ya. Dan setelah seperti ini, sekarang kita akan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Tapi kalau misalkan suhu ruangan Fabric Lovers itu rendah, proses ini bisa memakan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi pastikan saat mengistirahatkan atau nge-proofing adonan roti itu suhunya itu lembab gitu ya. Setelah ditutup seperti ini, kita akan resting kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu proses proofing, sekarang aku mau bikin toppingnya dulu ya. Di sini ada butter, kemudian akan aku campur pakai gula pasir. Dan kedua bahan ini akan aku whisk sampai dia benar-benar tercampur rata. Boleh juga pakai mixer. Pokoknya butternya sampai pucet ya. Oke, langsung aja kita aduk. Oke, setelah seperti ini, butternya udah mulai pucet. Sekarang masukkan telurnya. Oke, masuk dan kita akan campur lagi. Sekarang aku mau masukin perisa kopinya. Nah, untuk perisa kopinya ini sendiri, aku pakai kopi instan yang sudah dilarutkan seperti ini. Oke, langsung aja kita masukkan. Kemudian akan aku tambah sedikit essence kopi. Nah, untuk detail resepnya kalian bisa cek di caption atau description box di bawah ini. Setelah seperti ini, sekarang yang terakhir kita akan masukkan tepungnya. Ini aku pakai tepung protein sedang. Oke, setelah seperti ini, nah kurang lebih dia seperti ini ya konsistensinya. Sekarang supaya memudahkan nanti kita mengaplikasikan ke rotinya, adonan rotinya, itu aku akan masukkan ke piping bag seperti ini. Oke, setelah seperti ini tinggal kita aplikasikan ke atas bagian adonan yang tadi kita proofing. Oke, setelah ini mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 1 jam. Ini aku mau keluarin dulu, buka beberapa bagian aja. Karena nanti akan aku pindahkan di loyang yang lebih kecil. Karena nanti ketika dia di oven itu dia akan mengembang. Jadi pastikan jarak antar adonannya itu cukup ya. Oke, sekarang kita pindahkan. Oke, setelah hampir penuh seperti ini, sekarang kita akan oven di suhu sekitar 180 sampai 185, tergantung suhu oven masing-masing di rumah ya, dan kurang lebih selama 20 sampai 25 menit. Pokoknya dia sampai matang dan kering aja, tergantung oven masing-masing. Oke, langsung aja kita oven. Dan ini dia coffee bun kita sudah jadi. Nah, sekarang aku mau cek apakah kulit luarnya, bagian luarnya itu crunchy. Wow, super duper crunchy. Dan untuk Fabric Lovers yang pengen tahu detail resepnya di mana, kalian bisa cek di caption atau description box di bawah ini. Selain itu, ada HPP-nya juga yang kalian bisa cek di link di bawah ini. Oke, sekarang aku mau nunjukin gimana tekstur dalamnya ya. Oke, wow, ini wah super lembut sekali dan aroma butternya wangi banget. Sebelum Nadia pamit, Nadia mau ingetin jangan lupa save, share, komen, dan juga like video ini. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi YouTube channel LMK. Oke,
Sampai jumpa di resep selanjutnya. Bye-bye! LNK, enak bisa sehat.